Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, pelajaran sekolah Sabat minggu ini, sepanjang minggu ini judul besarnya Yakub Israel. Jadi Yakub yang dulunya dia adalah penipu, sekarang dia diganti namanya dengan Israel, artinya pemenang. Saudaraku yang kasih, di dalam pelajaran hari Minggu tanggal 29 Mei, judulnya Bergumul dengan Allah. Pada saat Yakub dia dan keluarganya pergi meninggalkan Laban, maka dia mengetahui bahwa saudaranya Esau akan datang dengan 400 orang. Saudaraku yang kasih, pada saat itu Yakub berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun dia mengakui bahwa sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Saudaraku yang kasih, Yakub sungguh lebih memahami tentang apa itu kasih karunia. Karena apa? Dia merasa bahwa dia adalah seorang pendosa. Dia merasa bahwa dia tidak layak dan dia hanya membutuhkan kasih karunia. Dan bagaimana kita ketahui, bagaimana tanggapan daripada Tuhan? Saudaraku yang kekasih, Yakub dia pada saat dia di malam hari, maka dia bersama dengan keluarganya, mereka berada di satu tempat yang saat itu pada waktu Yakub dia bergumul, maka dia diserang oleh seorang laki-laki di dalam Kejadian 32 ayat 24. Dan kita ketahui bahwa itu adalah kehadiran Tuhan. Saudara yang kasih, digambarkan bahwa ada seorang malaikat. Tetapi di dalam buku Daniel 10 ayat 5, Daniel dia menggunakan untuk merujuk kepada imam surgawi, yaitu Mikael. Begitu juga pada saat Daniel dia berdoa, dia bergumul dengan Allah. Dan juga Yosua pada saat dia bergumul dengan Tuhan, maka dia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan yang disebut Yosua adalah Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Nah, pada saat kita mempelajari pelajaran ini, bahwa Yakub dia bergumul dengan Tuhan sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam Kejadian 32 ayat 26, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi hanya Tuhan yang bisa meninggalkan atau memberikan berkat kepada Yakub sehingga dia mendapatkan kekuatan. Saudara, hamba Tuhan Nyonya White di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 228, kesalahan yang telah menuntun kepada dosa Yakub dalam memperoleh hak kesulungan dengan tipu daya sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Ia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usaha sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang akan dilaksanakan Allah dalam waktu dan caranya sendiri. Jadi Yakub dia menyadari bahwa dia ini sudah bersalah. Dan akhirnya bukti bahwa dia sudah diampuni, malaikat itu yaitu Yesus sendiri, dia menyatakan bahwa namamu tidak akan disebut lagi Yakub, yaitu dengan arti sang penipu, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini kita bisa menggambarkan akan ada satu pergumulan besar Israel rohani
umat Tuhan yang sisa di akhir zaman akan bergumul bersama-sama dengan Tuhan, karena mereka akan menghadapi satu masa, yaitu seperti masa kepicikan Yakub. Dan pada saat itu Yesus atau Mikael, dia akan datang untuk mendampingi umat-umatnya. Seperti Yakub bergumul dan dia menang, begitu juga dengan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi pada sekarang ini, apakah kita sedang bergumul dengan kesakitan? Apakah kita sedang bergumul dengan mencari pekerjaan? Apakah kita sedang bergumul dengan kebutuhan kita sehari-hari? Apakah kita sedang bergumul dalam bagaimana kita mau hidup untuk menyenangkan Tuhan? Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Setan akan datang dengan berbagai cara untuk menyatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tapi seperti Yakub, maka dia memperoleh kemenangan. Dan janji Tuhan, Yesus akan ada bersama-sama dengan kita menghadapi peperangan melawan setan. Dan yakinlah kita pasti akan menang. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.